teman-teman ke mana ke Olu ya dan mengisi absensi ya secara mandiri via Olu. Oke, sebelumnya screen saya terlihat dengan jelas gak nih teman-teman? Terlihat Pak. Oke, baik ya. Sorry banget ya saya telat. Oke, baik. Duh, kok ini sih? Iya, nggak apa-apa. Oke, baiklah ini ya. Oke, ya sampai ketemu ya, Pak. Ya. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini, detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita semua, saya dan juga teman-teman mahasiswa untuk dapat mensyukuri nikmat, ya, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat-nikmatnya tentunya tidak hanya materi saja, tapi juga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidayah, nikmat inayah, dan nikmat-nikmat lainnya. Yang semuanya itu tidak dapat kita ukur maupun kita bandingkan dengan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan daring pada sore hari menjelang malam ini termasuk ke dalam umatnya yang umat beliau yang mendapat syafaat dari beliau nanti di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa semua, hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya. Saya sudah men-share materi di Olu. Ada materi, ada suplemennya ya, dan nanti akan ada kuis ya. Karena gini teman-teman mahasiswa ya, kita ini bukan kita ya, FT di dalam waktu 2 tahun lagi ya kita akan menempuh yang namanya akan meraih yang namanya akreditasi internasional. Supaya apa? Meningkatkan mutu lulusan teman-teman dan juga supaya teman-teman ijazahnya tidak hanya diakui secara nasional tapi juga internasional ya, karena terstandar akreditasi internasional. Nah, untuk itu dimulai semester ini 2022-2023 Gasal, ada yang namanya penilaian ya. Penilaiannya salah satu indikatornya di akreditasi internasional itu, penilaian itu tidak harus menunggu UTS maupun UAS ya. Jadi penilaiannya akan ya dilakukan setiap hari, bukan setiap hari, setiap pertemuan. Ya, tapi tentunya karena ini kita masih masa transisi pengenalan, belum semua dosen juga yang melakukan ini ya, tapi saya akan memulai di mata kuliah saya supaya nanti nggak kaget. Jadi di pertemuan bisa saja saya mengambil nilai ya. Jadi saya akan mengambil nilai di setiap pertemuan dan tetap ada UTS maupun UAS. Tapi nilai yang saya ambil di setiap pertemuan ya adalah nilainya akan terakumulasi ya. Jadi misalnya nanti kita akan ada sesi tanya jawab ya, silahkan bagi yang mau meraih nilai tersebut. Saya tidak memaksakan ya, karena kita masih masa transisi, nggak ada paksaan. Tapi yang mau menjawab boleh, yang tidak menjawab juga boleh. Artinya kalau ada yang menjawab pasti ada nilai gitu ya, nilai. Nah, nilainya karena kemarin kemarin kita hanya membicarakan RPS, aturan labus ya dan lain sebagainya, maka kita mulai di pertemuan kedua. Nah, nilai sesi tanya jawab dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ketujuh akan terakumulasi menjadi
nilai UTS. Ya, akan terakumulasi menjadi nilai UTS. Ya. Ya, tentunya kita tetap akan ada UTS ya, bukannya tidak ada, bukannya meniadakan UTS belum karena kita masih masa transisi, tapi ini akan terakumulasi. Misalnya ini ya, di pertemuan kedua ini ada 10 pertanyaan yang saya bagikan. Setiap pertanyaannya, pertanyaan benar misalnya bernilai 5, misalnya ya, bernilai 5. Ya, misalnya siapa tadi yang saya ketemu ya, dia Lesi misalnya ya, tadi ketemu saya. Ya, ada 10 pertanyaan dan Diana jawab semua gitu ya, jawab semua. Maka itu 5 kali 10 nilainya 50. Jadi sehingga Diana udah punya nilai UTS 50. Gitu ya. Nah, itu setiap pertemuan akan ada pertanyaan. Gitu ya. Silakan meraihnya dan apabila misalnya ada mahasiswa yang merasa nilai saya nih dari setiap pertemuan nih udah 100, Pak. Gitu. Jadi saya boleh nggak ikut UTS? Boleh. Di mata kuliah saya, boleh. Gitu ya. Jadi kalau kalian ternyata udah 100 nilainya ya untuk UTS kan berarti mau berapa lagi gitu kan ya, nggak perlu ikut UTS, boleh. Jadi seperti itu. Nah, pertemuan 8 sampai dengan 14 akan terakumulasi menjadi nilai UAS. Jadi seperti itu teman-teman, nanti kita akan ngambil nilai di terakhirnya. Oke, itu ya. Dan sebelum kita masuk ke materi, kemarin saya sudah jelaskan bahwa kita bikin bikin yang namanya kelompok ya, bikin kelompok. Sebentar, saya lihat dulu ya. Oke. Bikin kelompok yang jumlahnya satu kelompok itu 4. Kita bikin kelompok yang jumlahnya satu kelompok 4. Gitu ya, benar nggak? Atau saya lupa? Benar, Pak. Benar ya? Betul, Pak. Oke. Kita bikin kelompok yang jumlahnya 4 ya, kecuali ada satu kelompok yang isinya 5 dan itu berisi ketua kelas. Ya. Saya nggak tahu ketua kelasnya itu siapa gitu ya. Silakan kalian tentukan aja ya. Saya juga nggak tahu, kemarin sudah saya bilang kalau ketua kelas kalian yang tentukan dan kelompok, bukan kemarin ya, pada saat di grup satu kelompok yang isinya 5 orang adalah yang berisi ketua kelas gitu ya. Saya nggak tahu, silakan tentukan aja ketua kelasnya. Oke, baik. Terus nantinya teman-teman mahasiswa kita akan membuat sebuah BI, visualisasi BI ya. Makanya kemarin saya di pertemuan awal saya sudah langsung kalian bikin gitu ya, bikin atau download Tableau ya, Tableau yang academic version ya, tinggal masukin itunya aja. Masukkan serial number-nya gitu ya. Gratis, tinggal apa ya tadi? Gratis, tinggal akses ya, tinggal minta ke Tableau-nya aja. Atau mau pakai yang public juga nggak ada masalah ya, mau pakai yang public nggak ada masalah. Ya. Oke, ini. Nah, ini ya, nanti kita akan buat seperti ini, Tableau public, tapi tentunya setelah saya contohkan bagaimana pembuatannya, ya, create fish ya, karena ini di Tableau public, ya. Nah, nanti dari hasil ini, misalnya udah jadi, ya, kita akan spesifik ya. Jadi target kita dari pertemuan 2 sampai dengan 7 atau UTS gitu ya, itu udah jadi Tableau-nya ya. Tableau ini gampang banget gitu ya. Tableau-nya udah jadi. Terus target pertemuan 8 sampai dengan 14, Tableau-nya ini kita buat definisinya, deskripsinya, dan itu kita akan submit ke jurnal yang gratis, ya.
Nama pertamanya ya kalau ini karena ini ya. Nama pertamanya silakan kalian tentukan lah gitu ya. Tapi yang pasti kita tidak submit ke Sinta yang 4 ke atas, kita hanya submit ke jurnal yang tidak terakreditasi atau jurnal yang akreditasinya 6. Jadi kalaupun itu buat pengganti skripsi nilainya hanya B gitu ya. Jadi itu yang pasti ini targetnya setelah UTS kita akan submit ini ke jurnal. Jadi kalian bikin ceritanya dan dipresentasikan ke saya. Saya akan kasih kisi-kisinya, apa yang harus ada, apa yang harus diceritakan supaya kalian terlatih ya bikin sebuah jurnal dari sesuatu yang ada di kalian, entah itu tugas akhir mata kuliah ya. Sebenarnya tugas akhir mata kuliah data mining kemarin tuh masih banyak yang belum bikin jurnalnya gitu ya, sayang banget ya, padahal itu potensial sekali untuk dibikinkan jurnalnya ya, karena udah banyak juga tadi jurnal-jurnal yang modelnya analisis sentimen tuh udah banyak. Saya masih nyimpen nih dari berapa kelompok nih, dari 6 kelompok itu belum ada satupun yang bikin jurnal gitu ya, karena memang nggak mesti itu ya, jadi hanya sekedar tugas akhir aja mata kuliah, nilainya juga udah dapat, tapi nggak ada yang ngambil keuntungan di situ gitu. Itu sangat disayangkan ya. Coba kalau kalian ambil keuntungan di situ ya, salah satu saja ya, boleh data yang ini kalian buat jurnalnya ya, maka itu kalian udah punya nilai skripsi nantinya gitu. Ini sayang banget nih, ini padahal udah jadi banget nih, ini udah jadi banget ya, tinggal diberesin dikit ya, tambahin screenshotnya ya, beresin dikit ya, maka ini saya pikir ini udah layak ya, udah ada beberapa yang sudah layak sih gitu ya. Sayang banget gitu ya, padahal ini bisa jadi pengganti skripsi. Kenapa gitu ya, kenapa nggak dimanfaatkan dengan baik ya. Salah satu ya, ini salah satu contohnya aja ya. Jadi dari enam kelompok kemarin data mining ya, nggak ada satupun yang bikin jurnalnya benar-benar dipublish gitu ya, cuman bikin aja gitu sekedar mata kuliah, tapi nggak ada yang bikin jurnal. Ada kuliah ya? Kuliah siapa? Oh, Pak Faldi, oke. Sorry. Bentar ya, saya pindah dulu. Sorry, Pak Faldinya udah deh. Oke. Sorry, saya lupa ya. Oke, sorry ya. Sebentar ya, teman-teman ya. Saya ini dulu. Pindah. Oke, sorry ya. Sorry. Sorry. Sorry.
Oke, saya masih nyambung nggak nih, teman-teman? Masih, Pak. Masih ya, nyambung ya. Oke, baik. Jadi kita nanti targetnya kita akan bikin ini, ya, bikin visualisasi. Mungkin next di pertemuan berikutnya, di ketiga, ya, pertemuan pekan depan. Terus targetnya UTS-nya itu nih udah jadi, ya. Target UTS-nya ini adalah udah jadi. Jadi kita nggak akan ada tugas pekanan. Jadi langsung final project aja, tapi dibagi dua final projectnya. Pertemuan sampai dengan UTS jadi dashboardnya, ya. Oke, dan yang UTS sampai dengan UAS itu ada jurnal yang disubmit. Ya, jadi kita submitnya beneran, yang gratisan aja, gitu ya. Jadi ini melatih kalian, gitu ya, melatih kalian. Ya tujuannya supaya tadi supaya ini nggak cuman sia-sia ya, nggak cuman jadi sekedar mata kuliah ya. Kalau mau dimanfaatkan bisa banget gitu ya, bisa banget karena ya saya udah pernah cerita nih, Prista ini tugas akhir mata kuliah nih. Prista ini adalah tugas akhir mata kuliah SPK ya. Tugas akhir mata kuliah SPK dia bikin dan dia manfaatin ini. Selesai jadi. Fajar yang analisis sentimen tugas akhir mata kuliah data mining. Dijadikan gitu ya, jadi dipublish gitu ya, itu memungkinkan banget gitu ya, jadi nggak ada masalah gitu ya. Cuma nanti setiap tim agar dashboardnya nggak sama, saya akan kasih topiknya gitu ya, saya akan kasih topiknya gitu ya, biar itu nggak sama. Kalau bentar saya masuk dulu, oh ini masih ada yang belum masuk ya. Oke. Oke itu ya teman-teman. Jadi tentukan timnya, kelompoknya, dan jurnalnya akan kita submit beneran gitu ya. Yang gratisan. Ya, kalau Sinta 6, Sinta 5 banyak, Sinta sampai Sinta 2 juga banyak kok. Cuman kita pengen yang waiting list-nya cepat gitu ya. Waiting list-nya cepat dan iya tinggal ditentukan aja nama pertamanya siapa gitu ya. Kalau misalnya, "Oh, Pak, nama pertamanya jangan jangan kita-kita, Pak," gitu ya. Karena nanti ada ngiri-ngirian, ya udah nama pertamanya boleh saya, nggak ada masalah. Yang penting kesepakatan kalian aja, gitu ya. Kalian boleh nama pertamanya saya, nggak ada masalah, gitu ya. Yang pasti ini nanti kita akan submit apa namanya sesuai uh, teori apa namanya template jurnal, gitu ya. Siapa masuk ini? Oke itu ya. Jadi oh ya sebelumnya saya himbau teman-teman absen di Olu dulu ya, absen di Olu. Oke, absen di Olu. Sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya, sebentar ya. Oke, baik. Siapa sih? Lalu ya, saya angkat telepon dulu bentar ya. Sorry teman-teman.
Oke, baik teman-teman mahasiswa, kita teruskan ya. Kita masuk ke materi kita. Jadi tadi ya pengantar aja. Pengantar bahwa kita akan tadi ya ada hubungannya sama ini ya. Penilaian di setiap pertemuan ya sesuai dengan CPMK-nya masing-masing. Dan tadi berhubungan sama final project ya. Final project bahwa kita terbagi dua final projectnya. Yang pertama membuat sebuah BI, visualisasi BI ya, tidak full datanya, kita ambil datanya yang sudah jadi gitu ya, sama kayak data mining kemarin ya, kita nggak build sendiri, datanya kita ambil boleh dari Kaggle ya, atau boleh dari KD Nuggets ya, KD Nuggets, atau dari Open Data Jakarta ya. Banyak sih sebenarnya ya, ada macam-macamnya lagi ya. Jadi datasetnya kita tinggal ambil-ambil aja gitu, nggak perlu kita build karena ini tugas mata kuliah aja ya. Jadi kita bisa cari datanya. Jadi ya data apapun itu ada, ya banyak sekali gitu ya. Disediakan, kita tinggal ya kita kebanjiran data lah, pernah saya sampaikan gitu ya. Jadi datanya banyak sekali gitu ya. Nah kita mau buat visualisasi seperti yang ada di Open Data Jakarta nih. Open Data Jakarta juga dia pakainya Tableau. Dia membuatnya Open Data Jakarta ini pakai Tableau gitu ya. BI-nya ini menggunakan Tableau. Nah, lama ya bukanya. Oke, baik ya, sambil menunggu ya teman-teman mahasiswa. Nggak buka juga nih. Oke, kita masuk ke materi saja. Materinya sudah ada di Olu ya, teman-teman. Ini kebanyakan pembukaannya. Baik, apa berat ya? Berat sekali nih. Hapus-hapusin dulu deh. Oke, baik, DSS ya. Karena ini mata kuliahnya sistem pendukung keputusan atau bahasa asingnya adalah DSS ya, atau Decision Support System. Jadi DSS ini bisa sebuah sistem atau bisa juga sebuah aplikasi ya. Jadi dia nggak mesti memahami DSS ini dia harus aplikasi, enggak. Dia bisa juga sistem ya atau aplikasi ya. Yang pada intinya dia digunakan untuk membantu memperoleh keputusan yang didukung oleh hasil analisis dari kumpulan-kumpulan data. Ya. Tujuannya adalah untuk memecahkan sebuah masalah ya. Contohnya ya macam-macam masalah yang mau dipecahkan, misalnya ada data COVID misalnya. Nah, kita mau menganalisis apa data COVID tersebut di Jakarta atau di Indonesia. Tujuannya apa? Bisa saja tujuannya untuk rekomendasi pemberian vaksin dosis ketiga misalnya ya. Prioritasnya adalah di daerah mana gitu ya. Gitu. Nah, karena kita berdasarkan data. Pengambilan keputusannya berdasarkan data, based on data. Nah, karena Jakarta lebih banyak jumlah kasus harian COVID-nya ya dibandingkan daerah-daerah lain, maka prioritasnya di Jakarta, gitu kan. Vaksin dosis ketiga. Atau di Jawa Barat misalnya dan lain sebagainya. Karena tadi kita berdasarkan data. Jadi dia atau DSS ini bisa dia sebuah sistem atau aplikasi yang digunakan untuk membantu memperoleh keputusan dengan didukung oleh hasil analisis ya. Tujuannya untuk memecahkan masalah. Kalau melihat skopnya dari sebuah decision making ya, jadi ini adalah sebuah lingkungan dari decision making. Ada problem solving, ada investment di situ, ada kontrol, ada perencanaan jangka panjangnya, ada
peramalan atau prediksi atau yang berhubungan sama budgeting dan lain sebagainya ya. Jadi di sebuah perusahaan sistem yang bisa atau dapat digunakan untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan itu sebenarnya perlu sekali gitu ya di sebuah organisasi. Makanya muncullah profesi-profesi baru gitu ya seperti data scientist ya atau apa gitu ya. Jadi data scientist itu muncul dan data scientist ini nggak mesti orang IT gitu ya. Orang ekonomi bisa, orang statistik bisa. Yang paling banyak justru data scientist ini orang matematika sama statistik ya. Padahal ini bidang IT banget nih data scientist, gitu ya. Jadi dia maininnya data, gitu ya. Sistemnya udah ada, udah dibuat, gitu ya. Nah, kita yang buat, tapi dia maininnya data. Oke, baik. Ini adalah rumpun dari DSS ya. Jadi DSS ini pada tahun 1970 ya, ini masih bersifat personal decision, personal DSS ya, personal DSS yang meliputi computer based information system ya, jadi sistem informasi berbasis komputer ya. Data-data yang digunakan juga data-data yang sifatnya dari proses transaksi ya, maupun hasil dari reporting aja gitu ya. Terus yang menggunakannya hanya keperluan penelitian ya, operation research ya, penelitian operasional atau bidang ilmu yang hubungannya sama top management ya. Jadi ini masih sifatnya personal decision ya di tahun 1970-an. Expert system AI-nya juga dia expert sistemnya masih personal gitu ya. Terus dimulai di tahun 80 muncullah yang namanya GSS. Kalau di kita nanti ada materi namanya GDSS, Group Decision Support System. Nah ini mulai muncullah istilah baru namanya OLAP ya, atau Online Analytical Processing. Kalau yang di sini hanya data-data OLTP saja, Online Transactional Processing. Kalau yang di sini menggunakan data-data OLAP. Nah ini lebih cerdas lagi ya. Jadi DSS-nya itu dibuat lebih cerdas lagi, gitu ya. Karena dia mendukung tidak hanya personal tapi juga grup gitu ya, grup DSS. Nanti kita akan bahas itu. Terus di tahun 90 muncul lagi namanya yang dinamakan data warehouse. Jadi selama ini kita hanya mengenal database gitu ya. Ini belum data warehouse saja baru muncul apalagi big data gitu ya. Jadi data warehouse ini tahun 90-an ini baru muncul istilahnya. Jadi ini merupakan sebuah pengembangan dari database, ya, database. Terus di tahun 2000-an muncullah yang namanya Knowledge Management Based DSS ya. Sebenarnya namanya sama aja, cuman pengembangannya aja. Dan di 2000-an itu 2010 ke atas itu muncullah yang namanya Big Data. Ya, jadi rumput ilmu DSS ini nantinya kita akan ketemu sering sekali bahasan-bahasan OLAP, dimensional modeling, data warehouse, GDSS ya, AI ya, BI ya, setelah tahun 2000 juga nih ada muncul BI dan lain sebagainya. Ini tabel atribut evolusi dari rumput ilmu DSS ya. Jadi kalau misalnya melihat dari dimensinya, dimensi application, kalau itu transaksi datanya yang menggunakan hanya untuk kepentingan atau keperluan transaksi, maka itu bisa berbentuk data payroll, inventory, record keeping ya, dan lain sebagainya. Kalau datanya untuk kepentingan DSS ya, decision support system, maka dia biasanya lebih kepada untuk strategic planning ya. Jadi pengambilan sebuah keputusan yang sifatnya strategis gitu ya. Dan meliputi area masalah yang lebih kompleks gitu ya, problem integrated problem alias gitu ya. Jadi ini nanti bisa teman-teman lihat dimensinya menyangkut apa saja dan perbedaannya di sini digunakan untuk apa gitu ya. 2021 atau setelah 2010 gitu ya, terjadi perubahan besar di mana top management atau biasanya manajer ya menggunakan tools ya, bantuan gitu, alat bantu
yang sifatnya komputerisasi untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan. Gitu ya. Nah, DSS sama BI ini sudah di abad 21 sudah tidak lagi sekedar pendukung personal saja tadi yang di awal-awal itu tahun 70-an, tapi dia bisa digunakan menjadi komoditas yang digunakan bersama ya. Contohnya yang DSS sama BI itu yang digunakan bersama tadi ada muncul Tableau ya tadi ya. Tableau itu bisa kita gunakan bersama-sama dan kolaborasi gitu ya. Karena itu publik gitu ya. Bisa tidak hanya dia di desktop tapi bisa kita jalankan melalui cloud, nggak perlu diinstal kayak tadi ya. Dan bisa juga di-share, dikolaborasikan. Siapapun kalau dikasih aksesnya bisa mengakses dan merubah itu gitu ya. Oke, nah sedangkan internet, intranet sama extranet digunakan untuk menyediakan aplikasi yang sifatnya analisis bagi para pengambil keputusan. Jadi tetap internet itu pemegang peranan yang penting juga gitu ya, karena ya aplikasi sekarang juga tidak sedikit yang sifatnya cloud ya, tidak sedikit yang sifatnya cloud. Baik, ini adalah level and scope of organizational decision making. Mungkin dari sini teman-teman mahasiswa ya, ada yang bisa bantu saya kah untuk menjelaskan gambar ini? Silakan. Siapa saja boleh mencoba. Ada yang bisa bantu saya bagaimana mendeskripsikan gambar ini atau menjelaskan gambar ini? Secara bahasa kalian aja nggak apa-apa, salah, kita masih belajar. Silakan, kalau misalnya ada yang mau bantu saya. Gimana? Nggak ada yang mau bantu saya nih. Saya nggak perlu dibantu gitu, apa gimana nih? Silakan, kalau misalnya ada yang mau bantu. Oke, saya kasih nilai deh. Siapa nih yang mau menjelaskan ini? Silakan. Silakan. Nggak ada yang mau menjelaskan ini. Coba lihat dulu gambarnya, ditelaah dulu. Maksudnya apa nih? Level and scope of organizational decision making. Pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Area yang meliputinya gitu ya, atau tingkatannya gitu. Ada yang mau secara gambaran aja deh, kalian menjelaskan apa nih? Silakan. Ini kenapa ada piramidanya terbalik, ada piramidanya itu. Coba. Gimana? Satu pun nggak ada masa dari 30. Iya boleh, silakan siapa aja terbuka. Izin menjawab, Pak. Silakan Rashid. Abdul Rashid. Gimana Rashid? Maaf Pak, nanti bentar sinyal saya error. Oke. Ya Pak, kenalkan nama saya Abdul Malik Rashid. Saya izin menjawab sebagian yang saya tahu aja ya Pak ya. Oke, silakan. Jadi di dalam organisasi itu ada beberapa tingkatan, dari top manager, middle manager, first line manager. Nah dari tiap-tiap ukuran itu ada ininya masing-masing Pak, ada tugasnya masing-masing gitu Pak. Gimana? Ya teruskan aja silakan. Halo Abdul Rashid, kenapa di mute ya? Kenapa di mute Abdul Rashid? Nggak kedengeran kita nih. Halo. Oh alah Abdul Rashid. Tanggung nih jelasinnya nih. Oke lah, saya kasih nilai ya, tapi nggak banyak ya. Oke, Abdul Rashid ada di mana nih Abdul Rashid nih ya? Abdul Rashid. Angka berapanya berapa nih Abdul Rashid? Abdul Rashid. Halo Abdul Rashid. Abdul Rashid. Mana kalau Abdul Rashid nih? Abdul Malik Rashid ya? Benar gak sih?
Iya Pak. Ah iya, kamu jelasin apa terputus tadi? Udah jelasin panjang lebar. Emang Gimana? putus-putus Pak. Oh putus-putus, saya dengarnya baru punya tugas masing-masing gitu. Nah, tugasnya apa gitu. Tapi nggak apa-apa ya, sesuai Eh, saya, ya sesuai janji saya kamu saya kasih nilai ya, saya kasih nilai ya. Walaupun belum sempurna tadi menurut saya ya, tapi tetap ada nilainya. Oke baik, ada lagi yang mau menjelaskan ini, itu melengkapi pernyataannya Abdul Rasid atau mau mencoba silakan. Pak, saya boleh Pak? Boleh, Bahru Rojak. Nah, jadi gini, jadi kan di suatu organisasi itu top manager, kemudian kan di bawahnya ada middle manager, dan bawahnya itu first line manager. Bisa dikatakan bahwa first line manager itu rakyatnya gitu. Intinya dia yang melakukan yang melakukan namanya tanggung jawab yang dari si middle manager. Nah, si middle manager itu bertanggung jawab dari top manager, yang mana nanti top manager itu yang nanti akan memberi keputusan, entah ini keputusannya jangka panjang atau enggak, otomatis dia nanti turunin ke middle manager akan mengarahkan ke first line manager untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi intinya top manager itu menjadi pengawas gitu Pak. Misalkan ada yang salah di bawah, otomatis manajernya juga salah. Seperti itu Pak yang saya tahu. Oke, boleh lah ya. Lebih hampir dapat gambarannya, hampir dapat. Kamu ada di mana nih Bahru Rojak nih, Bahru Rojak. Nomor NIM-nya berapa? saya tadi mau ngejelasin gitu Pak. Oh iya, tapi kamu terputus tadi ke mute ya. Ke mute ya. Tapi nggak apa-apa, udah saya kasih nilai ya. Iya Pak, hujan di sini Pak. Oh hujan ya, oke. Berarti di sini juga hujan ya di Wamka ya. Baik, nomor belakangnya berapa nih Bahru Rojak? Kamu di mana nih posisi kamu nih? Itu Pak nomor 10 Pak. Nomor, oh ini ya 50 Bahru Rojak ya. Oke. Saya lagi di Bandung Pak nih. Oke, baik. Ada yang mau melengkapi lagi gak? Tadi sebenarnya hampir dapet sih Bahru Rojak ini ya. Jadi ini hubungannya sama decision making nih di sebuah organisasi. Perbandingannya level manajemen sama scope-nya atau apa ya istilahnya ya, area yang di, ya pokoknya jelasin aja deh gitu ya, nanti kisi-kisinya kebuka gitu ya. Silakan, ada yang mau melengkapi satu orang lagi? Gak apa-apa, salah nggak ada masalah. Oke, ada yang mau melengkapi? Nggak ada? Oke, baiklah kalau misalnya tidak ada teman-teman. Jadi yang dimaksud dari gambar ini level and scope of organizational decision making. Jadi di sebuah organisasi ya tadi udah dijelasin sama Abdul Rasid sama Bahru Rojak ya. Ada tingkatan manajer gitu ya. Jadi kalau yang kiri, piramida kiri kita lihat piramidanya tuh berdiri ya, area paling besarnya ada di bawah dan ke atas itu semakin mengerucut. Jadi level of management ini adalah tingkatan manajemen. Ini bisa juga diartikan kalau tingkatan first line manager itu ya, tingkatan first line manager itu bisa saja lebih banyak daripada middle manager atau manager yang tingkatnya menengah gitu ya. Nah, kalau top manager itu nggak banyak orang yang mengisi tingkatan itu. Ya, level of manager. Ya, jadi dia top manager udah pasti dia kalau ngomongin level atau tingkatan dia adanya di atas gitu ya, top manager itu ya. Middle di tengah dan first line itu manager yang istilahnya tingkat awal gitu ya, tingkat awal. Nah, hubungannya sama scope of decision making adalah keputusan yang bisa diambil dan area yang meliputinya. Jadi misal first line manager ya, dia mengambil sebuah keputusan ya berdasarkan rapat gitu ya, dia mengambil sebuah keputusan. Maka keputusan itu ya, area yang berdampak terhadap keputusannya hanya areanya dia saja. Misal dia seorang manajer yang tingkatannya di manajer produksi misalnya, bagian produksi, maka keputusan yang dia ambil ya di rapat itu ya mungkin hanya berdampak di bagian produksi aja gitu ya, bagian produksi, tidak berdampak di manajer HRD misalnya gitu ya, itu kemungkinan tidak berdampak gitu ya. Jadi level keputusannya dia ya, level of decision makingnya si first line manager hanya berdampak di bagian dia saja. Apabila dia di bagian produksi ya di produksi,
Apabila dia di bagian HRD, ya di bagian HRD saja. Begitu juga dengan middle. Dia akan punya skop lebih besar keputusan yang diambilnya. Dia bisa saja karena dia levelnya middle manager, ya, manager yang tingkatnya penengah, ya, jadi dia bisa membawahi first line manager ada beberapa ya. Jadi misalnya ini sebuah pabrik misalnya gitu ya, ada pabrik baju atau konveksi misalnya. Nah, itu ada berapa cabang gitu ya. Nah, itu dibawahi oleh middle manager. Nah, first line manajernya ini jadi ada pabrik produksi yang di daerah Surabaya, pabrik produksi yang di daerah Bali, yang di daerah Cirebon, itu di bawah middle manager yang namanya A misalnya. Nah, maka keputusan yang middle manager si A ini akan berdampak di bawahnya dia, gitu ya. Udah pasti berdampak ke first line manager bawahnya dia. Nah, kalau top manager karena ini nggak banyak orangnya, ya bisa saja satu gitu ya atau dua, maka keputusan yang diambil itu akan berdampak ke dan area yang mencakupnya itu lebih besar lagi, gitu ya. Yang pasti bawah-bawahnya akan berdampak, gitu ya. Jadi level manager ini semakin ke atas dia akan semakin sedikit orangnya, ya, jumlah orangnya bisa, ya. Tapi yang pasti areanya begitu top manager ngambil sebuah keputusan itu yang berdampak sangat banyak. Area-area yang di bawahnya itu akan berdampak. Gitu ya. Misalnya dia mengambil keputusan naikin gaji, itu nggak hanya yang di area Surabaya aja yang berdampak tuh kalau top manager, gitu ya. Jadi yang di Jawa juga, yang di Bekasi juga, yang di Jawa Barat, Cirebon juga ya berdampak semua, gitu ya. Tapi kalau middle manager yang ya kemungkinan nggak sampai naik gaji ya, middle manager memutuskannya ya, karena ya naik gaji ini harus diputuskan oleh top manager yang di atasnya karena dampaknya lebih luas ya, hitung-hitungannya ada dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya menjelaskannya itu ya. Baik, balik lagi ke laptop. BI menggunakan sebuah data warehouse. Nah, kalau DSS, jadi BI itu spesifik dia menggunakan sebuah data warehouse ya. Kalau sistem informasi yang sifatnya OLTP, dia menggunakannya basis data gitu ya, database atau basis data yang terstruktur tentunya ya. Jadi ada data terstruktur, ada tidak terstruktur ya. Kalau data warehouse mencakup juga data yang tidak terstruktur, big data apalagi, semuanya data masuk ke dia. Nah, kalau DSS itu dia bisa menggunakan sumber data apapun ya, termasuk juga data warehouse ya. Jadi dia hampir mirip dengan big data gitu ya. Jadi bisa ngambil apapun juga DSS ya. Nah, sebagian besar DSS ini dibangun atau dibuat untuk membantu pembuatan atau pengambilan keputusan secara langsung, gitu ya. Karena dipercaya DSS ini maupun DSS ataupun BI mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik, gitu ya. Karena biasanya DSS sama BI ini model tampilannya atau dashboardnya atau dia dalam bentuk visualisasi sehingga bisa dipahami oleh top manajemen ya, karena top manajemen itu nggak selalu orang dengan background IT, enggak ya, bisa backgroundnya ekonomi, bisa backgroundnya manajemen, bisa juga backgroundnya IT, bisa ya, kayak Bill Gates, Steve Jobs backgroundnya IT, top manajemen. Nah, tapi dia karena BI sama DSS ini dashboardnya dalam bentuk visualisasi, maka dia bisa dipahami oleh semua tingkatan orang, apalagi khususnya manajemen, gitu ya. Makanya dia dipercaya bisa membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. BI juga punya orientasi strategik eksekutif harusnya gitu ya, strategik eksekutif. Nah, kalau DSS biasanya hanya pada keperluan analisa data saja. Oke. Nah, BI cenderung dikembangkan dengan perangkat yang tersedia secara komersial, tapi sekarang BI itu juga ada yang gratis ya, seperti Tableau contohnya gitu ya, Pentaho, Pentaho bahkan open source ya, Tableau bahkan ada yang versi akademik, ada yang versi publiknya ya, ada yang versi berbayarnya juga ada ya. Nah, kalau DSS itu biasanya dia custom, pesanan. Nah, pesanan karena dia dikhususkan, DSS itu dikhususkan untuk memecahkan masalah di organisasi tersebut gitu ya. Jadi dia pesanan.
custom gitu ya istilahnya ya. Kalau BI enggak. Oke. Nah, pada awalnya ya ada 10 peran manajer menurut bukunya Minzek tahun 80 ya. Jadi peran utama 10 peran utama manajer ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama ya. Jadi ada interpersonal ya. Jadi manajer sebagai interpersonal, manajer sebagai informasional, dan manajer sebagai decisional ya. Ada interpersonal, informasional, decisional. Yang interpersonal itu perannya terbagi lagi menjadi 3 ya. Ada figurehead, ya, figurehead gitu ya. Jadi ini dia sebagai kepala simbolis ya. Jadi dia sebagai role model gitu ya. Kalau kepala simbolis ya, simbolisnya dia. Jadi kalau manajer itu melakukan kesalahan, maka dia ya disimbolkan sebagai itu gitu ya, orang yang melakukan kesalahan. Jadi gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi manajer itu nggak sembarangan menentukan sebuah keputusan, nggak sembarangan bertingkah laku gitu ya. Jadi karena dia ya itu tadi, kalau dari sisi klasifikasi interpersonal dia sebagai figurehead, ya, simbol. Nah manajer juga sebagai leader, ya dia bertanggung jawab untuk memimpin ya, memimpin bawahannya. Yang udah pasti pemimpin bawahannya bisa memotivasi, mengaktifasi. Kalau bawahannya itu pasif jadi diaktifasi gitu ya, dan lain sebagainya. Dia juga punya peran liaison gitu ya, liaison gitu ya tulisannya. Jadi dia juga membuat jaringan yang dia kembangkan sendiri. Jaringan ini maksudnya bukan struktur jaringan di komputer gitu ya, bukan. Tapi jaringannya adalah dia membuat sebuah networking. Makanya manajer-manajer yang top manajemen itu kadang di jam kerja pun dia main golf gitu ya. Atau apa, itu tujuannya sebenarnya bukan cuma main-main, tapi dia mengembangkan jaringan, network ya. Network, karena di main golf itu, golf adalah salah satu olahraga yang actionnya sedikit, ngobrolnya banyak gitu ya. Jadi sekali pukul bola, habis itu karena pukulnya jauh ya, jalan sambil ngobrol, bukan networking. Oh kita lagi ada bisnis apa nih, lagi ada ekspor kemana. Jadi dia mengembangkan networkingnya gitu ya. Yang diundang main golf juga bukan orang sembarangan biasanya. Dan yang menerima undangan dia akan melihat dulu, oh iya kalau dia levelnya manajer ya harusnya ada keuntungan bagi kedua belah pihak gitu ya. Ya, jadi dia mengembangkan sendiri ya, di luar kontak-kontak yang sudah punya perusahaannya gitu ya, atau informasi, dia bisa saja mendapatkan informasi baru dari kegiatan tersebut ya. Jadi dia sebagai liaison. Baik, peran manajer dengan klasifikasi informasional, dia sebagai monitor. Jadi dia memonitor, mengawasi. Ya, bisa saja dia ya monitor itu tidak hanya mengawasi, tapi dia sebagai monitor ya bisa menerima, bisa melakukan pencarian, menerima ya informasi ya dan lain sebagainya, dan dia informasi yang dia dapatkan dan misalnya dia sebarkan itu udah pasti informasinya valid gitu ya. Jadi bukan hoax, misalnya dia manajer yang menyebarkan gitu ya, top manajer yang menyebarkan bulan depan naik gaji, itu udah pasti informasinya valid gitu ya, bukannya hoax gitu ya, bukannya hoax, karena manajer sendiri yang ngomong gitu kan. Apalagi yang ngomong manajer keuangan atau apalagi pimpinan tertingginya gitu misalnya, itu udah pasti infonya valid. Peran berikutnya adalah dia sebagai disseminator. Jadi dia mengirim informasi yang diterima dari pihak luar ya, misalnya ada informasi kebijakan, perubahan kebijakan misalnya dari pemerintah ya, kebijakan undang-undang, kebijakan perubahan misalnya, perusahaan diharuskan ya di masa pandemi, perusahaan diharuskan untuk memberlakukan jam kerjanya WFH gitu, dalam seminggu ada 3 hari atau ada 2 hari WFH bagi karyawannya. Nah itu ada perubahan kebijakan seperti itu, maka dia harus menyampaikan ke bawahannya, nggak mesti langsung ke karyawan langsung, tapi dia lewat manajer, nanti kamu sampaikan ke bagian
yang ada di unit di bawah kamu gitu ya, misalnya bagian produksi, manajernya, maka dia menyampaikan ke bagian produksi gitu ya. Terus dia sebagai spokesperson. Jadi dia mengirim informasi kepada pihak luar mengenai rencana perusahaan, kebijakan, tindakan hasil ya. Jadi dia sebagai orang yang dipercaya untuk ya memberikan informasi ya, apalagi kalau misalnya manajer tersebut diundang ya dalam kegiatan simposium atau apa ya. Jadi karena kenapa? Karena yang mengirimkan informasi ini pasti informasi yang valid gitu ya. Jadi manajer. Baik, peran berikutnya yang berhubungan sama mata kuliah kita, decision. Dia sebagai decisional atau orang yang mengambil keputusan. Ya. Jadi dia bisa saja melakukan decisional ini terhadap entrepreneur ya, karena dia mencari peluang dan dia memprakarsai proyek-proyek yang memang levelnya untuk kemajuan perusahaan, maka nggak ada masalah gitu ya. Jadi bisa saja dia mencari proyek yang atau dia mendapatkan proyek yang di luar dari biasanya gitu ya, itu nggak ada masalah. Yang penting untuk keuntungan perusahaan itu nggak ada masalah. Dia sebagai disturbance handler, jadi dia menjadi solusi sih sebenarnya ya, menjadi solusi. Jadi dia bertanggung jawab terhadap tindakan korektif ya. Jadi ada suatu permasalahan di sebuah organisasi dan dia memutuskan tindakan korektif apa yang harus dilakukan atau diambil gitu ya. Dan dia juga yang dari mungkin dilihat dari sumber prioritas ya, ada gangguan tapi tidak terlalu urgent, tidak terlalu signifikan dampaknya, maka ya itu bisa di skip aja gitu ya. Jadi dia sebagai disturbance handler. Peran berikutnya adalah resource allocator. Dia bertanggung jawab terhadap alokasi semua jenis sumber daya organisasi. Ya, jadi misalnya perusahaan tersebut mendapatkan material ya, raw material dari mana, nah dia bertanggung jawab tuh, dia harus tahu. Jangan sampai ada bawahannya masukin misalnya karena bawahannya punya keluarga orang dekat dan dia supplier untuk perusahaan. Nah itu memungkinkan di tempat kerja dia main masukin aja, manajernya nggak tahu, pimpinannya nggak tahu, itu seharusnya tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi dia sebagai resource allocator dan dia juga menyetujui semua keputusan penting di organisasi. Jadi sesuatu decision yang dianggap strategis atau penting di sebuah organisasi, maka dia harus tahu gitu ya. Dan dia harus disetujui, jangan sampai itu jadi sebuah keputusan dan dia tidak menyetujui itu. Maksudnya tidak melewati atau rapat gitu ya, yang tanpa persetujuan dia gitu ya. Yang terakhir dia sebagai negotiator ya. Jadi dia bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pada berbagai negosiasi yang penting. Kalau misalnya negosiasinya sifatnya tidak penting atau kurang penting, maka bisa mengutus manajer di bawahnya. Tapi kalau sifatnya strategis, penting banget, maka dia harus turun sendiri gitu ya di negosiasi itu. Baik, manajemen. Ya, manajemen adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan menggunakan berbagai sumber daya atau resource ya. Sumber dayanya bisa meliputi berbagai input, capaian tujuan, dan juga output dari proses ya. Bisa saja seperti itu ya, sumber daya itu jadi tidak harus orang, bisa inputan ya, inputannya data dan lain sebagainya, atau outputnya dari proses tersebut itu bisa jadi sumber daya atau resource. Nah, tingkat kesuksesan organisasi dan kerja manajer biasanya atau sering diukur dengan rasio antara output dengan input ya. Sebenarnya ini hubungannya sama produktivitas perusahaan ya. Tapi tidak semua perusahaan seperti itu. Manajer harus sophisticated. Sophisticated ini sebuah kata sifat ya. Di dalamnya itu mencakup dia harus pintar atau cerdik ya. Cerdik nggak mesti pintar IQ, tapi pintar tadi ya, bisa problem solving, pintar menganalisa dan lain sebagainya. Dan yang pasti dia harus mutakhir.
dia harus selalu update dengan perkembangan zaman. Jadi kompetitor udah melakukan perubahan sejauh mana ya. Kalau manajernya masih konvensional ya dia belum sophisticated sifatnya gitu ya. Jadi masih konvensional. Sebenarnya jet set ini tujuannya dari karena dia kan sebagai simbol ya, simbol perusahaan gitu ya. Manajer itu salah satunya juga dia sebagai kepala simbolis perusahaan. Jadi kalau dia tampilannya biasa saja gitu ya, maka orang akan menganggap perusahaannya kayaknya nggak bonafit ya, gitu. Karena manajernya sekelas manajer dia aja gitu ya, tampilannya biasa saja gitu. Atau misalnya ya, mobilnya biasa saja gitu ya, dia naik mobil yang biasa gitu. Atau memang bisa saja dia memang sifatnya sederhana gitu ya. Kalau orang udah tahu dia, oh dia mah orangnya sifatnya sederhana gitu kan, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, jadi seperti itu, sophisticated. Faktor penentu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan di sebuah organisasi bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, teknologi baru. Ya, jadi ada teknologi baru ya yang karena perkembangan zaman sehingga itu memberikan distribusi informasi yang baik atau yang signifikan. Tentunya keuntungannya bagi perusahaan ya. Jadi contohnya sekarang ada sosial media ya kan, teknologi baru sosial media. Zaman dulu mana ada perusahaan yang aware dengan sosial media. Tapi kalau di zaman sekarang perusahaan aware dengan sosial media. Bahkan ada satu posisi gitu ya, di posisi kerja di perusahaan itu hanya ngurus sosial media aja gitu. Ya, hanya mengurusi sosial media. Bahkan selebgram gitu ya, dia ngambil mahasiswa yang baik yang sedang kuliah ataupun yang sudah lulus hanya untuk ngurusin sosial medianya dia gitu. Jadi dia nggak perlu pusing-pusing ngelihat netizen gitu ya bereaksi gitu ya. Jadi rangkumannya aja tinggal dikirim ke dia gitu. Dalam sehari ini ada statement atau ada postingan yang dipublish yang bersentimen negatif ada berapa gitu ya, tweetnya atau postingannya yang sentimennya positif ada berapa. Nah itu nanti ya pada intinya dia cuma kasih ya ini ditanggapi kayak gini aja. Nanti yang nanggapin ya orang yang kerja itu gitu ya. Jadi belum tentu artis selebgramnya sendiri yang menanggapinya gitu ya. Jadi balik lagi tadi di sebuah organisasi ada beberapa posisi perusahaan yang memang spesifik dia mengerjakan sosial media kayak gitu ya. Terus ada aktivitas yang kompleks. Jadi ada permasalahan yang membutuhkan aktivitas kompleks sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan ya atau kesalahan dan berdampak pada peningkatan biaya ya. Berdampak kepada peningkatan biaya. Nah, maka ini menjadi salah satu faktor untuk pengambilan sebuah keputusan. Terus ekonomi global yang sering berubah ya, menghasilkan ketidakpastian dan membutuhkan respon yang lebih cepat ya, karena ya kemarin munculnya pandemi COVID gitu ya, perusahaan jadi semua karyawan dirumahkan. Nah, kalau misalnya seperti itu ya pada awal baru-barunya COVID itu akhirnya nggak ada yang kerja, udah pasti itu berdampak signifikan kan. Akhirnya perusahaan memutuskan ya, selain dari ya ini hubungannya sama regulasi pemerintah juga yang di bawahnya ya, regulasi pemerintah yang menganjurkan perusahaan ada WFH-nya, apalagi di bidang IT itu pasti ada WFH-nya. Ya itu tadi, maka perusahaan merubah SOP kerjanya. Jadi dalam seminggu ada 2 hari kerja yang WFH gitu misalnya ya, karena mempertimbangkan ekonomi global ya. Kalau misalnya tidak mengikuti zaman maka berdampak kepada aktivitas produksi. Sementara permintaan atau demand gitu ya, demand dari pihak luar eksternal itu juga tetap menuntut kita untuk memproduksi itu. Jadi barang kita tetap diminta gitu kan. Nah, gimana nih ya, maka solusinya bisa dalam seminggu 2 kali WFH atau 3 kali WFH dan lain sebagainya. Ya, jadi hubungannya juga sama regulasi pemerintah. Dan bisa juga
stabilitas politik ya, karena ganti presiden misalnya gitu ya, terus jadi itu ganti menteri ya, menteri yang baru tuh memutuskan ada kurikulum baru namanya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah ini kan nggak menentu nih, akhirnya harus diambil keputusan, maka kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum yang sekarang atau didesain dengan mengakomodir kurikulum yang MBKM ini dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi regulasi pemerintah ini juga mempengaruhi faktor pengambilan sebuah keputusan. Oke, ini nanti bisa dibaca aja ya contohnya itu ya, ini contoh yang tadi ya faktornya. Oke, manajer dan dukungan komputer. Nah, seiring perkembangan zaman, pengaruh teknologi komputer terhadap organisasi maupun di masyarakat terus meningkat. Bahkan contohnya sekarang masyarakat itu mungkin kalau zaman dulu yang punya handphone hanya yang kerja saja, tapi sekarang zaman sekarang enggak, yang punya handphone dari mulai orang yang bekerja, masyarakat, mahasiswa, bahkan orang yang tidak bekerja pun wajib punya handphone. Karena apa? Kebutuhan. Ya, kebutuhan. Mungkin zaman dulu kalau misalnya teman-teman sekolah SD gitu ya, kebutuhan itu dibagi dua, ada kebutuhan dibagi tiga, ada premier, kebutuhan primer gitu ya, ada sekunder, ada tersier ya, yang kebutuhan mewah. Mungkin zaman dulu handphone itu termasuk ke kebutuhan mewah gitu ya, tersier atau sekunder. Tapi sekarang perkembangan zaman handphone itu jadi kebutuhan primer. Ya, kalau nggak punya handphone sulit nih kita buat kuliah gitu, atau nggak punya handphone sulit buat bekerja gitu ya, atau nggak punya handphone sulit buat eksis gitu ya. Jadi itu berkembang gitu ya, pengaruh teknologi itu maka berpengaruh terhadap organisasi dan juga masyarakat. Nah, aplikasi komputer pun juga dia beralih gitu ya, paradigmanya dari yang tadinya hanya mengacu atau berpedoman terhadap aktivitas pemrosesan data saja gitu ya, dan monitoring gitu ya, jadi hanya aktivitas input data, proses gitu ya, dan dihasilkan monitoring atau laporan transaksi. Sekarang ke masalah yang bagaimana menghasilkan solusi gitu ya, bagaimana ini digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan ya. Jadi paradigmanya sekarang udah berubah. Oke ya, jadi dengan adanya data warehouse, data mining, OLAP ya, sistem informasi berbasis web gitu ya, yang tujuannya untuk mendukung sebuah pengambilan keputusan atau mendukung pengambilan sebuah keputusan. Oke. Nah, manajer juga harus punya sistem informasi ya, sistem informasi, tools ya, istilahnya tools ya, untuk membantu tugas penting ya, spesifiknya ke pengambilan keputusan ya, karena kerjanya manajer tuh hanya mengambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi kalau bawahannya nyeleneh ya, dia harus mengambil sebuah keputusan mau diapain di bawahannya gitu ya. Jadi dia kerjanya ya tidak seperti first line manager mungkin ya, atau operator atau staff ya, yang kerjanya ya misalnya di bagian programmer dia harus coding, enggak gitu ya. Jadi dia hanya mengambil sebuah keputusan. Kalau misalnya project belum kelar, sementara deadline sudah mendekati, maka keputusannya dia apa? Misalnya menambah overtime, memberikan insentif tambahan dan lain-lain ya. Jadi banyak sebenarnya. Nah, di tools ya, tadi ngomongin tools, maka tools untuk pendukung sebuah pengambilan keputusan itu ya yang pasti DSS ya. Ada manajemen science, business analytics, data mining juga boleh ya, data warehouse, BI, OLAP, case ya, case ini nanti akan kita bahas pertemuan tersendiri. GSS juga kita bahas pertemuan tersendiri, EIS juga ya sama, ERP, terus ada knowledge management system, expert system, ada ENN atau artificial neural network, ada intelligent agent dan lain-lain sebagainya ya. Jadi toolsnya banyak sebenarnya, kalau mau dicari tools banyak. Yang semua tools ini tujuannya untuk mendukung pengambilan sebuah keputusan, gitu ya. Yang ini ya. Oke. Nah, tipe-tipe keputusan terbagi menjadi dua ya. Ada keputusan yang terstruktur. Nah, keputusan terstruktur ini
dibuat atau dihasilkan biasanya berdasarkan kebiasaan atau berdasarkan aturan atau prosedur, ya. Karena keputusan terstruktur ini sering terjadi, gitu ya, sering terjadi. Jadi karena udah terbiasa, gitu ya. Jadi dihasilkan karena udah terbiasa, maka ya udah ada aturannya. Keputusannya tuh bisa dilihat ya di aturan, gitu ya. Karena ini sering terjadi nih permasalahannya. Jadi ada di SOP-nya, baik yang tertulis aturannya atau SOP yang tertulis maupun yang tidak tertulis, gitu ya. Dan keputusan terstruktur ini sifatnya rutin atau berulang-ulang karena permasalahannya juga sifatnya rutin atau berulang-ulang, makanya dibuat SOP-nya, dibuat aturannya, gitu ya. Nah, ini akan berbeda dengan keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terstruktur dia biasanya mengenai masalah khusus, ya, masalahnya spesifik khusus, gitu ya, jarang terjadi atau tidak biasa, gitu ya. Nah, dari kebijakan yang ada belum menjawab, dari aturan atau SOP yang ada ini belum menjawab keputusan permasalahan ini, gitu ya. Makanya dibuatlah keputusan yang tidak terstruktur, gitu ya. Misalnya pengalokasian sumber daya di sebuah perusahaan, ya, ada perusahaan mau buat sebuah cabang baru. Nah, artinya kan membuat sebuah cabang baru ini kan bukan permasalahan yang sering terjadi, gitu loh. Bukan event atau kejadian yang sering terjadi atau berulang-ulang, gitu ya. Cabang baru itu kan ya kadang ada perusahaan yang baru saja bikin cabangnya baru satu. Nah, itu kan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang ada ya tanpa perlu rekrutmen baru. Nah, itu jadi tetap bisa jalan perusahaannya. Jadi bagaimana membagi resource yang ada itu supaya pas dan lain sebagainya. Ini masuk ke ranah keputusan tidak terstruktur. Nah, kalau terstruktur tuh udah ada aturannya, aturan, prosedur, dan lain-lain. Nah, kalau untuk teknik untuk pengambilan keputusan yang terstruktur, ada yang modelnya tradisional, ya, kebiasaan, atau mengikuti prosedur baru, gitu ya. Ada juga yang dia berdasarkan operational research, ya, riset, gitu ya. Bisa dihitung-hitung dengan formula matematika, atau simulasi komputer, atau bisa saja berdasarkan pengolahan data yang dibantu oleh komputer, ya, atau menggunakan DSS lah, Decision Support System. Nah, kalau yang tidak terstruktur tadi, ya, kebijakan yang dihasilkan, ya, kalau secara tradisional itu berdasarkan intuisi aja, kreativitas. Jadi menggabungkan pengalaman dari berdasarkan pengalaman yang pernah ada, gitu ya, digabungkan, ya, itu berdasarkan intuisi dan kreativitas. Dan yang pasti trial error, coba-coba, ya, coba-coba kira-kira bisa apa enggak, gitu ya. Atau bisa juga dia menyeleksi dan melatih para pelaksana, itu maksudnya decision making-nya, ya, level-level manager, gitu ya, itu diadakan pelatihan, gitu. Pelatihan misalnya bagaimana menghadapi problem solving, pelatihan bagaimana service excellence, pelatihan tentang decision making mungkin, ya, kalau misalnya ada, ya. Ya, jadi dia tapi tentunya dengan proses seleksi, nggak semua manajer itu ikut pelatihan itu. Jadi yang dianggap terbaik, ya, dan biasanya yang ikut pelatihan ini nantinya bisa regenerasi kepemimpinan yang ada nantinya, gitu ya. Dia akan menjadi pemimpin berikutnya, ya, kalau misalnya dia terbaik dan menghasilkan keputusan yang memang berdampak signifikan ke perusahaan, ya, maka dia udah pasti itu adalah calon pemimpin berikutnya. Nah, kalau secara modern, teknik pemecahan masalahnya didasarkan pada sebenarnya bukan latihan, ya, contoh-contoh studi kasus, ya, dari permasalahan yang ada, ya, dan solusinya apa, ya, dari studi kasus yang pernah ada, belajarnya, ya, yang dari perusahaan-perusahaan yang pernah ada, gitu ya. Jadi kita riset dulu, gitu, sebenarnya. Terus ada juga membuat sebuah program komputer, ya, program komputer yang DSS, gitu ya, DSS. Jadi custom, gitu ya, DSS-nya custom. Baik, ini nanti bisa teman-teman baca, ya, tipe kontrolnya. Oke, DSS ini sebagai sistem berbasis komputer yang interaktif. Jadi DSS ini interaktif, kata kuncinya, ya, interaktif, dan bisa membantu para top manajemen untuk mengambil sebuah keputusan, ya, dengan menggunakan data dan berbagai model, ya. Ini menurut Gorey and Scott, ya. Jadi yang pasti dia interaktif. Semua DSS itu interaktif harusnya,
Ya, contoh Tableau ya itu menghasilkan visualisasi yang interaktif. Pentaho juga ya, Power BI ya, Power Business Intelligence ya, itu dari Microsoft ya, yang bikin itu Microsoft itu bisa juga seperti itu, cuman nggak ada versi gratisnya, yang ada hanya versi trial ya Power BI, jadi saya tidak menggunakan itu. Ya, saya sebenarnya lebih kalau misalnya itu ada versi berbayarnya, sebenarnya saya ada gitu ya, tapi saya tidak menyarankan menggunakan versi crack ya atau versi beta enggak. Jadi kalau misalnya ada ya maka saya gunakan, tapi kalau nggak ada ya saya menggunakan Tableau atau Pentaho. Ya, oke, mungkin ini ya tadi salah satu contohnya, bukan contohnya, alasan atau tujuan yang menggunakan DSS ya. Bisa saja seperti ini. Baik ya, ini nanti teman-teman bisa baca ya, biar waktu kita karena udah sore. Karena saya tadi juga terlambat. Ini, oh sorry, salah chat ya. Baik, sampai sini nanti bisa teman-teman baca materinya sudah ada di ini ya, di Yolu. Nah, ini salah satu contoh topik penelitian DSS ya, juga bisa gitu ya. Jadi bagaimana sistem ini digunakan untuk pendukung keputusan memberikan sebuah bonus ya gitu ya kepada karyawan di mana gitu ya, menggunakan metodenya logika fuzzy gitu ya dan lain-lain. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita buat gitu ya berdasarkan topik DSS ini gitu ya. Contohnya tadi dengan menggunakan Tableau. Baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman mahasiswa. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan, nggak ada masalah. Nggak ada? Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada, baik. Jadi modelnya kita akan melakukan tanya jawab. Saya akan lempar pertanyaan ya teman-teman mahasiswa. Akan lempar pertanyaan dan bagi yang menjawab ya pasti saya akan kasih nilai ya. Jadi pertanyaannya ini sebenarnya udah ada di sini ya, cuman saya hidden. Oke, udah ada di sini. Pertanyaannya ini berapa lama nih? Berapa lama? Ada 12 ya, ada 12 pertanyaan ya, ada 12 pertanyaan. Oke, baik. Oke, kalau misalnya udah siap, jadi menjawab pertanyaannya adalah modelnya resen ya. Modelnya adalah resen, sehingga saya tahu siapa yang lebih dulu resen gitu ya. Dan itu silakan jawab. Oke, baik. Sampai sini bisa dipahami nih instruksi saya nih teman-teman mahasiswa? Paham, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Kalau misalnya bisa, kita mulai ya. Jadi tidak ada yang resen dulu ya sebelum saya melemparkan pertanyaan yang bisa dilihat. Jadi silakan kalau misalnya pertanyaannya sudah bisa terlihat, kalian resen aja. Oke, jadi hari ini ada 12 pertanyaan, berarti giveaway-nya ada 60 poin nih yang saya bagikan di hari ini ya. Bahkan udah lebih nih ya, udah ada yang mulai nih. Ya, udah ada 3 yang saya bagikan ya. Dan hasil penilaian ini akan saya share di Olu, jadi kalian bisa pantau juga. Oke, baik ya, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Oke, nih, silakan menjawab. Resen terlebih dahulu. Silakan. Ada yang resen? Nggak ada ya? Oh, nggak ada yang resen ya? Waduh. Resen itu menjawab kan, Pak? Iya, enggak, resen dulu di sini. Fitur resen gitu ya. Nah, resennya ya. Kan saya bisa lihat di sini nih. Oke. Jadi, nah, baik. Sudah ada yang resen. Abdul Rashid Abdul nih. Silakan, Abdul Rashid jawab pertanyaannya. Enggak apa-apa yang tadi udah udah angkat tangan. Kalau Abdul Rashid salah jawabnya, saya akan ke yang berikutnya gitu ya. Silakan, saya hitung sampai 5 ya. 1. Jawabannya apa nih? 2. 3. 4. 5. Abdul Rashid. Aja, Pak. Apa? Yang Halo, mana? Pak. Hah? Ini 1 aja jawabnya. Ya, ini kan contoh, ini ada instruksinya ya. Pilih salah satu. Iya. Leader, Pak, leader. Leader. Oke, baik. Saya cek dulu ya.
Mencari terhadap pusat dari informasi internet. Oke, jawabannya belum ya, Abdul Rashid ya. Oh, belum. Ya. Belum. Silakan. Yang lain, Faisal Farsah. Silakan Faisal Farsah jawab. Monitor, Pak. Monitor ya, monitor yang ini ya. Ini Iya. monitor ya? Iya, oke. Faisal Farsah ya. Oke, baik. Faisal Farsah berapa nomor belakangnya? 117, Pak. 117. Oke, baik. Oke, baik ya, itu ya. Jadi jawabannya itu biar kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, tolong resennya diturunin dulu. Ya, semua nggak ada yang resen. Oke ya. Siap ya? Ada 12 pertanyaan pokoknya hari ini. Pertanyaan berikutnya ya, siap-siap ya. Ini, silakan dijawab. Resen dulu. Dian Ainur Rafiq Afnan Sabili, silakan dijawab. Saya hitung sampai 5. 1. 2. Leader, Pak. Ya, apa jawabannya? Leader, Pak. Leader ya. Ini leader ya. Iya, Nah, Pak. saya cek dulu ya. Saya cek dulu. Stuffing. Oke. Dian Ainur Rafiq. Dian, nomor belakangnya berapa? 239, Pak. 239. Oke, baik. Yang lain diturunin dulu ya, turunin lagi ya. Kita jadi modelnya angkat tangan gitu ya, cepet-cepetan angkat tangan. Oke, siap ya. Yang berikutnya adalah ini. Silakan, raise hand. Fadli Hardianto. Silakan jawab. 1, 2, Halo Pak, maaf. 3. Iya, Ya, saya dengar. yang pertama itu ada ekonomi global yang sering berubah. Oke, Terus 3. regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah, Terus banyak aktivitas yang kompleks. Oke, udah? Atau ada lagi? Dan terakhir ekonomi global tadi udah ya? Udah. Bentar Pak. Teknologi baru Pak. 4. Oh, oke. Teknologi baru ini. Iya Pak. Bentar, saya cek dulu ya. Teknologi baru, banyak aktivitas. Ekonomi global sama regulasi pemerintah. Oke. Fadli ya? Fadli Hadianto ya? Iya Pak. Fadli nomor berapa Fadli? Belakangnya 218. 218 Fadli Hadianto Putra. Oke. Baik, yang lain turunin dulu resennya ya. Turunin dulu. Fadli turunin dulu resennya. Oke, siap ya. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Mutiara Jahra, silakan jawab. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3. Mutiara? 4. Halo Mutiara? Iya Pak. Mute, masih di mute. Itu Pak yang spakes person ya? Itu Pak. Mengirim informasi kepada pihak luar. Spokesperson ya, kamu pilihnya ya. Bentar ya, saya cek dulu. Mengirim informasi, saya ngecek. Ini dulu ya, kisi-kisi. Mengirim informasi kepada pihak luar. Mengirim informasi kepada pihak luar. Mana tadi? Saya udah ada kok. Mengirim informasi yang diterima. Mengirim informasi. Spokesperson ya? Benar. Pak, itu. Mengirim informasi kepada pihak luar. Kok nggak ada di kisi-kisi saya? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Oh ya udah kalau betul. Spokesperson, oke. Pihak luar mengenai rencana perusahaan. Oke, sip. Mutiara Jahra. Di manakah kamu ini? 157 Pak. 1, 2, 3. 157 di 28. Oh, 157. 157. Oke, 157. Oke, yang lain turunin dulu, yang lain ya. Oke, Rizky. Oke, siap ya. Pertanyaan berikutnya.
Intania Widianingrum. Silahkan dijawab, Intania. Yang liaison, Pak. Liaison gini. Bentar. Jaringan yang dikembangkan. Oke. Liaison. Intan, di mana kamu ini? Di 053, Pak. 053 Intania Widianingrum. Oke, baik. Yang lainnya turun dulu, turun. Intan turun dulu itu. Oke, baik ya. Siap ya. Pertanyaan berikutnya yang keenam adalah ini. Muhammad Abid Fajar. Silakan dijawab. 1, 2. Ya, Pak, lo. Apa tuh? Entrepreneur, Pak. Mencari peluang dan entrepreneur ya kamu ya jawabnya. Bentar ya, saya cek dulu. Mencari peluang. Cari peluang, oke. Oke, siapa tadi? Siapa tadi namanya lupa saya? Abid Fajar, Pak. Abid Fajar, di 132. mana kamu nih Abid Fajar? 132, Pak. Oh ini ya, oke. Oke, baik. Yang lainnya turun dulu. Dimas, Panji, Intan, turun dulu ya. Panji, oke, baik ya. Next, berikutnya adalah ini. Reisa Inaya. Silakan dijawab. 1, 2, 3, 4. Pak. Apa tuh? Monitor. Bukan. Monitor. Bentar ya. Tadi dulu, Saya Pak. cek dulu. Hah? Tadi dulu. Tanggung jawab mewakili perusahaan. Kenapa Benar, sih? Pak. Nego, Hah? nego. Nego. Yang Ya, benar, monitor apa negosiator. negotiator? Saya kunci ya. Udah habis nih Nego, waktunya Pak. nih ya. Hah? Nego. Nego. Bentar, saya lihat dulu. Bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan. Oke. Reisa Inaya. Di mana kamu nih? 161 Pak belakangnya. 161 Reisa. Oke. Oke, yang lain turun dulu. Yang lain turun dulu. Ahmad, Panji turun. Turun Panji. Oke, siap ya. Berikutnya nih ya. Ya, ini bertanggung jawab ya. B, bertanggung jawab terhadap tidak. Dian Ainur Rafiq. Oke, silakan. 1, 2. Disturbance handler. Disturbance handler, tindakan korektif ya. Sebenarnya ini kata kuncinya gangguan sini ya, disturbance ya. Oke, Dian Ainur Rafiq. Di berapa nih? 239, Pak. Oke, ini ya, ini udah ada nilainya maka saya tambahin. Oke. Yang lain turun? Oke, siap ya. Berikutnya ke-9 ya. Pertanyaan ke-9 adalah ini. Dimas Enggal Mukti. Silakan jawab. 1. Disseminator, Pak. Apa tuh? Apaan? Disseminator. Disseminator ini ya? Iya. Ini ya. Oke, saya cek ya. Saya kunci jawabannya. Mengirim informasi pihak luar dari bawahan interpretasi. Oke. Dimas Enggal. Di manakah kamu? Paling atas, Pak. Paling atas. Oke, paling atas. Sip. Oh, ini bukan tanggal 10 ya, tanggal 11 ini. Oke, baik. Yang lainnya turun dulu. Yang lainnya turun dulu. Bagas turun dulu ya, Bagas. Bagas dia sebenarnya tangannya kurang cepat, tapi kakinya cepat deh. Dia kakinya cepat ya, karena dia olahraganya bola. Ya. Oke, baik ya. Siap-siap ya. Berikutnya adalah ini. Silakan. Oke, Ridwan. Wah, Ridwan kemarin baru ketemu saya nih, Ridwan. Jawab, Ridwan. Ya, Pak. Terdengar, Pak, suaranya, Pak. Yes, terdengar banget. Silakan. Jawabannya alokasi berarti resource allocator. Resource allocator, bentar. Oke, saya kunci dulu ya. Resource bertanggung jawab terhadap alokasi sumber daya. Oke, Ridwan, di mana kamu nih, Ridwan? 062, Pak. 62 Ridwan ya. Oke. Ridwan bukan sih tadi nih, ini. Oh iya benar Ridwan. Oke, yang lain turun dulu. Yang lain turun dulu, turun lagi. Ridwan turun dulu ya, tangan itu. Oke, siap ya. Pertanyaan ke-11, silakan.
Abid Fajar. Silakan dijawab Abid Fajar, kepala simbolis. Ini gampang banget ya. Figurehead, Pak. Iya, figurehead ya. Oke, Abid Fajar. Di mana tuh Abid Fajar? Di Iya, sini Pak. ya? Ini ya, Abid Fajar ya? Oke, saya tambahin. Oke. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Yang lain turun dulu. Dan Juliandra turun dulu. Oke, siap ya. Pertanyaan terakhir adalah ini. Kenapa tadi ada yang mau jawab jadi nggak ada jawab ya? Nggak ada yang jawab nih? Gitu. Dan Juliandra. Silakan jawab. Yang tidak termasuk ciri-ciri DSS. Boleh lebih dari satu. Silakan jawab, Dan. Yang lain nggak ada yang ngantri. Yang pertama memiliki orientasi analis. Yang bukan ini ya, memiliki orientasi analis. Ini. Terus? Analis Pak, itu yang atas. Strategi eksekutif ya? Yang mana sih? Yang Orientasi analis. ya, Terus? ya. Terus sebentar Pak. Terus data warehouse Pak. Data warehouse. Terus? Udah sih Pak itu kayaknya. Udah? Ya. Bentar saya cek. Jawabannya belum benar. Ahdan Juliandra. Tapi saya kasih kamu, tenang aja. Tadi Ahdan Juliandra di mana? Ahdan Juliandra? 052 Pak. 052. Oke, saya kasih nih itu kamu ya. Jawabannya salah nih dua-duanya. Ke Linggar. Ya, Pak. Linggar. Ingat nih. Ya. Yang tidak termasuk tuh tulisannya. Oke, baik Linggar, silakan jawab. Yang kedua tuh Pak, menggunakan program sesuai pesanan untuk menangani masalah yang tidak terstruktur. Terus? Udah? Masih ada Pak? Ayo, 1, 2, Yang terakhir tuh Pak. 3, ini. Iya Pak. Terus? Udah? Sama yang paling atas Pak. Oke. Udah? Iya Pak. Oke, baik. Jawabannya si Linggar masih belum tepat ya, karena sebenarnya ada yang terpilih juga yang dia termasuk ciri-ciri DSS, tapi nggak apa-apa, saya kasih kamu nilai. Linggar di mana Linggar? Di Bekasi Pak. Bukan, saya bukan nanya kamu. Iya. Saya nggak nanya kamu lagi di Bekasi. Maksud saya di posisi ini. 140 Pak. 140, oke Linggar. Aduh, Lingga ya berarti ya? Oh di sini tulisannya Pak, Lingga Lingga, Pak. Jati. Iya saya lupa ganti Pak. Oke, kamu Lingga berarti namanya ya? Iya Pak, cuma sekata Pak. Oke, siap. Oke, kamu bangga banget ya. Saya di Bekasi Pak, oke. Saya di Bogor tuh ya, Pak Isal nggak mau kalah ya Isal. Oke, baik. Saya masih kasih kesempatan ya untuk memperbaiki ya. Di bawahnya Linggar ada Bahrul Rojak. Silakan dijawab Bahrul Rojak. Iya Masih Pak. pertanyaan yang sama. Satu lagi itu menggunakan sebuah data warehouse. Yang awal ya, dari awal. Apa? Menggunakan data warehouse, memiliki sebuah orientasi strategik, kemudian menggunakan pemrograman sesuai pesanan atau custom programming, kemudian apalagi ya? Sama ini menggunakan sumber data apapun. Nah itu Pak, kalau nggak salah. Menggunakan sumber data apapun. Jawaban kamu malah lebih ngaco deh. Ya. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Bahrul ya? Bahrul Rojak ya? Maaf Pak, saya salah baca, dikirain yang termasuk ciri-ciri DSS. Iya, baca dulu pertanyaannya gitu ya. Berarti Tapi yang nggak dibangun apa-apa, untuk kamu saya kasih membantu. nilai. Tenang. Bahrul Rojak ada di mana nih? Di 5050. 50-50 ya? Iya. Bahrul Rojak ini kan? Iya. Oke, tadi 3 ya, saya tambahin 1 ya, jadi 4. Ya, Bahrul Rojak ya. Bukan itu yang saya masuk ya, Bahrul Rojak ya. Terakhir di bawahnya Bahrul Rojak ya, karena ini pertanyaan terakhir ya, jadi harus benar dulu nih Pak. Faisal Pasah, orang Bogor nih. Tadi dia state di Bogor nih gitu ya. Iya Pak. Faisal, apa nih jawabannya?
Yang pertama yang dikembangkan perangkat yang tersedia secara komersil. Yang mana? Yang paling atas Pak, kolom Oke, pertama. terus? Yang kedua ada yang paling bawah tuh yang memiliki orientasi strategik atau eksekutif. Terus? Yang ketiga yaitu menggunakan sebuah data warehouse. Yang terakhir itu menggunakan programming sesuai pesanan. Custom programming. Iya. Jawabannya masih belum tepat nih. Ada beberapa yang memang di ciri-ciri DSS gitu ya. Data warehouse tuh DSS pakai data warehouse gitu ya, udah jelas gitu. Ya, custom programming kan tadi udah dibilang DSS ini bisa pakai custom programming gitu ya. Ini udah jelas gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya cuma dua aja ya. Dikembangkan dengan perangkat tersedia yang secara komersial. Jadi ini bukan termasuk ciri-ciri DSS ya. Dia lebih ke BI ya. Ciri BI ini dikembangkan perangkat tersedia yang secara komersial. Ya tadi saya bilang BI itu biasanya komersial, ada Power BI dan lain-lain, tapi mulai sekarang ada tapi versi akademiknya. Dan yang pasti DSS ini tidak selalu orientasinya strategi gitu ya, tidak selalu orientasinya strategi. Ya, jadi jawabannya hanya dua ini. Ya bisa dicek di materi. Oke, terakhir tadi siapa? Faisal ya, Faisal. Mana Faisal? Di mana nih kamu nih? Jangan ngomong 20 ya, Sal. 117 Pak. 117 ya. Oke, saya tambahin kamu. Tadi salah ya. Oke, saya tambahin. Oke, baiklah itu ya. Jadi giveaway saya di pertemuan kedua ini hanya 12 pertanyaan, nggak ada lagi gitu ya. Jadi ini akan saya share di sini ya teman-teman ya. Jadi saya save dulu supaya kalian bisa pantau juga ya. Oke, ini akan saya share bentar biar kalian lihat dulu. Ya, dan saya save dan ini akan saya masukkan quiz ya, quiz. Ya, nilainya tadi biar kalian cek. Oke, jadi yang belum ada kesempatan tadi ya, jangan takut ya karena giveaway saya nanti juga akan ada lagi di setiap pertemuan ya. Jadi jangan berkecil hati dan saya tidak memaksa ya, tidak memaksa ini harus jawab enggak ya. Jadi bisa dilihat ya ini ya. Jadi yang mau saja ya. Jadi udah ada yang punya 10 nilai, ada yang lebih dari 10 juga tadi kayaknya. Ya itu ya bisa dicek sendirilah gitu ya. Oke, baik ya. Itu mungkin teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih sudah hadir, sudah mau berinteraksi dan lain sebagainya. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa absen via Olu ya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Sampai ketemu di Makasih ya, Pak. berikutnya ya. Terima kasih Pak. Siapa? Ibu.